Pemirsa, pemerintah akan mengintegrasikan data nomor induk kependudukan atau NIK dengan nomor pokok wajib pajak NPWP, sehingga nantinya para wajib pajak tidak perlu memiliki NPWP baru untuk membayar pajaknya. Indeks Animisermo, cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya Aurel Azhar Akbar selaku pembicara pertama delegasi tim Ki Hajar Dewantara yang akan mengarahkan jalannya perdebatan. Mosi kita pada perdebatan kali ini adalah perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia. Dengan ini, kami sepakat untuk tidak berada pada sesi mosi atau berada pada tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk pada argumentasi, mari kita telaah terlebih dahulu status quo yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia sempat digemparkan dengan adanya peretasan yang dilakukan oleh hacker Bjorka. Salah satunya adalah ia berhasil meretas isi surat tertutup Badan Intelijen Negara atau BIN kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu, baru-baru ini, hacker kembali berhasil meretas server Pusat Data Nasional atau PDP yang berimbas pada hilangnya 8.000 data calon mahasiswa KIP kuliah. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia masih sangat lemah dalam melakukan pengamanan data pribadi masyarakatnya. Sehingga, merujuk pada hal tersebut, kami secara tegas menolak mosi pada perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mari kita tilik definisi yang telah kami garis bawahi menjadi kata kunci pada mosi. Yang pertama, pelindungan data pribadi. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah upaya untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Yang kedua, pengintegrasian NIK dan NPWP yang kini telah diresmikan. Artinya, apabila ingin melakukan pelaporan terkait pajak hanya perlu membawa KTP saja. Dan yang ketiga, peraturan perpajakan di Indonesia yang seharusnya menjadi payung hukum tegas dalam penerapan transisi ini. Namun, hal ini belum dapat tercermin di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, selamat datang pada argumentasi kami. Yang pertama, rendahnya peran pemerintah dalam menjaga data pribadi masyarakatnya. Melihat dua fakta kasus yang terjadi menunjukkan bahwa peran pemerintah masih sangat rendah sejalan dengan rendahnya teknologi di Indonesia terkait pengamanan data pribadi masyarakatnya yang berdampak buruk pada kebocoran data pribadi. Ditambah dengan adanya keinginan penerapan Single Identification Number atau SNI. Hal ini berpotensi mempermudah hacker melakukan peretasan data karena sekali akses semua data dapat terbuka, atau seperti kata pepatah, 2 kali 3 dayung semua pulau terlampaui. Contohnya, NIK dapat digunakan pada banyak aspek saat ini, sehingga seperti pendaftaran bank, kartu SIM, dan banyak lainnya. Hacker dapat dengan mudah melakukan pembobolan pada banyak aspek dengan satu data yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemilik data pribadi. Dewan Juri yang terhormat, pelindungan data pribadi sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah dan penerapan regulasi yang tegas disertai teknologi yang mumpuni. Namun, fakta menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap untuk menginterpretasikan hal ini. Sehingga, merujuk pada argumentasi di atas, kami secara tegas tetap menolak mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya Tara Anggita M akan melanjutkan argumentasi pembicara pertama kami berdasarkan norma, dogma hukum, dan yuridis. Argumentasi ini juga akan memberikan jawaban apakah pengintegrasian NIK sebagai NPWP merupakan suatu kebutuhan atau malah hanya menimbulkan permasalahan baru dengan mengaitkannya dengan kondisi Indonesia yang relevan saat ini. Saya juga akan membagi konstruksi argumentasi menjadi dua, yaitu pertama, penjelasan mengenai mosi perdebatan, dan yang kedua, argumentasi yang mendukung tim kami. Memasuki struktur yang pertama, yaitu penjelasan mosi perdebatan. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Lebih lanjut dalam ayat 2, menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan orang perseorangan atau badan yang memiliki kewajiban atau hak dalam perpajakan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, data pribadi merupakan data yang dapat digunakan secara tersendiri atau kombinasi untuk mengidentifikasi seseorang. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, NIK dan NPWP dapat digolongkan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik sehingga harus mendapat perlakuan khusus dalam pemrosesannya, sehingga memiliki resiko tinggi terhadap subjek dan pemilik data pribadi itu sendiri. Kemudian, perlu diketahui lebih lanjut bahwa NIK atau nomor induk kependudukan merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik, khas,
tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Sementara NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang digunakan dalam administrasi perpajakan untuk wajib pajak sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga sekali lagi, kedua hal tersebut harus mendapatkan perlindungan menyeluruh. Kita akan memasuki struktur kedua, yaitu mengenai argumentasi yang mendukung posisi kami. Saya membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah mengenai bahaya menggunakan data penduduk Indonesia yang telah bocor sebagai identitas wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah kondisi Indonesia yang belum siap menerapkan kebijakan tersebut. Dalam argumentasi pertama mengenai bahaya penggunaan data penduduk Indonesia yang telah bocor sebagai identitas wajib pajak, menurut Alphonse Tanujaya selaku pakar keamanan cyber, data penduduk Indonesia yang sudah bocor secara de facto. Contohnya dalam kasus Peduli Lindungi yang memuat NIK untuk mengakses riwayat vaksinasi COVID. Bahkan dalam kasus tersebut, sertifikat vaksin milik Presiden juga telah diakses secara ilegal dan disebarluaskan. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan catatan BSSN, telah terjadi setidaknya sebanyak 311 kasus kebocoran data di Indonesia pada tahun 2022. Sehingga sekali lagi, pengintegrasian ini hanya akan memperbesar potensi kebocoran data lanjutan dengan dampak lebih besar. Terdapat juga resiko lain, karena umumnya NIK digunakan dalam berbagai keperluan administrasi maupun transaksi, seperti contohnya pendaftaran atau pengaktifan kartu prabayar, pembelian tiket transportasi, seperti tiket kereta, dan lain sebagainya. Sehingga sangat sulit untuk memastikan agar masyarakat menggunakan NIK-nya secara hati-hati atau tidak menyebarluaskan NIK-nya. Dalam argumentasi kedua, mengenai kondisi Indonesia yang belum siap menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari daftar panjang kasus kebocoran seperti kebocoran data BPJS tahun 2021, data pengguna Peduli Lindungi, serta data KPU dan pemilih pada tahun 2020 dan 2019. Hal tersebut harusnya memberikan sinyal bagi pemerintah untuk terlebih dahulu memprioritaskan perbaikan keamanan cyber. Kemudian pengintegrasian NIK menjadi NPWP juga membuat data transaksi masyarakat yang menggunakan NIK akan diketahui oleh pemerintah. Hal tersebut harus terlebih dahulu ditinjau karena sangat berpotensi melanggar pasal 5 hingga pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diantaranya menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara transparan dan mengungkapkan tujuan pemrosesannya. Sehingga dalam kesimpulan, dapat terlihat bahwa kebijakan ini sangat beresiko menimbulkan kasus serupa dengan dampak yang lebih besar karena data yang diintegrasikan telah bocor. Ditambah lagi, adanya fakta bahwa keamanan cyber dan minimnya pengaturan regulasi di Indonesia sehingga membuat hal tersebut semakin buruk. Lebih lanjut mengenai kelemahan dan solusi alternatif untuk mosi kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya selaku pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya Rahma Maulana Nasution sebagai pembicara ketiga. Terhadap mosi perdebatan kali ini mengenai perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP dalam mewujudkan tatanan yang harmonis ditinjau dari peraturan perpajakan di Indonesia, kami kesekian kalinya tetap menyatakan bahwa kami menolak adanya mosi ini. Bentuk penolakan kami dilandaskan oleh konstruksi argumentasi besar, yakni pengintegrasian NIK dengan NPWP tidak hanya tidak efektif dalam pengimplementasiannya, melainkan juga menimbulkan masalah baru yang berpotensi merugikan masyarakat. Pernyataan ini sebagai bentuk penjabaran atas argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, apabila dikaji lebih dalam dari perspektif yuridis dan perspektif sosiologis bahwa perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP masih memiliki kelemahan dalam pengimplementasiannya, yakni pertama, berdasarkan tujuan yang dasar hukum antara NIK dan NPWP jelas sangat berbeda karena sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa NIK adalah nomor identitas yang digunakan untuk keperluan administratif kependudukan yang sifatnya adalah untuk pelayanan publik. Sementara NPWP berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP bahwa definisi NPWP adalah nomor yang fungsinya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan seseorang. Sehingga dengan kata lain, sifat NPWP adalah bersifat rahasia.
Maka untuk itu, sehingga adanya tujuan yang saling bertolak belakang terhadap masing-masing data identitas menimbulkan potensi bahwa data yang seharusnya bersifat rahasia dapat diakses oleh publik, yakni memiliki potensi tersebar ke pihak-pihak di luar dari pengendali data pribadi itu sendiri, yakni Direktorat Jenderal Perpajakan. Yang pastinya akan bertentangan pula dengan ketentuan pasal 44 huruf E Undang-Undang HPP Junto pasal 34 Undang-Undang KUP, yakni yang melarang penyebarluasan surat pemberitahuan tahunan atau SPT mengenai NPWP wajib pajak yang bersifat rahasia. Sehingga dengan kondisi ketidakjelasan tujuan utama integrasi NIK dan NPWP ini menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan kerahasiaan data pribadi masyarakat. Yang kedua, ditinjau dari aspek sosiologis bahwa dengan adanya pengintegrasian NIK dengan NPWP ini menimbulkan kecemasan yang berlebihan terhadap kepercayaan publik, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan Tobing dan Kusmowono membuktikan bahwa sebanyak 80% responden sangat khawatir data-data mereka akan bocor apabila pemadanan NIK dan NPWP diimplementasikan. Kekhawatiran ini bukan tidak berdasar, melainkan dengan fakta kasus yang pernah terjadi. Yang pertama, terdapat 502.000 data kredensial yang bocor dan didistribusikan melalui situs gelap, di mana data-data tersebut merupakan data pengguna yang mengakses sejumlah situs pemerintahan, termasuk salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perpajakan. Yang kedua, Indonesia menempati peringkat 3 sebagai negara dengan kasus pembobolan data terbanyak di dunia pada kuartal 3 tahun 2022 sebanyak 13,8 juta akun. Hal ini juga diperjelas lagi dengan oleh peneliti cyber Singapura, Dark Tracer, bahwa terdapat 3 situs pemerintah Indonesia, salah satunya Direktorat Jenderal Perpajakan, dengan jumlah kebocoran sebanyak 17.525 data kredensial yang berasal dari situs dpjonline.pajak.go.id dan data wajib pajak dari erek.pajak.go.id. Sehingga dengan melihat banyaknya data yang bocor tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya kecemasan masyarakat yang akan selalu meningkat, karena pada dasarnya jumlah wajib pajak yang setiap tahun selalu meningkat, sehingga meningkat pula jumlah data yang harus dilindungi. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya Indonesia masih memiliki program bank data perpajakan yang membahas sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 mengenai bank data perpajakan, yang dibahas bahwasanya program tersebut memberikan solusi yang lebih lengkap dan menyeluruh dalam mengatasi kekurangan data dan cakupan pajak. Maka untuk itu, sekali lagi kami untuk kesekian kalinya menetapkan bahwa sikap kami menolak adanya mosi ini dengan argumentasi-argumentasi yang telah dielaborasikan mulai dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan juga saya pembicara ketiga, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan kali ini, yang mana kami tetap berada pada sisi yang bertentangan dengan mosi. Argumentasi telah kami sampaikan secara rigid dari pembicara pertama hingga pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kami menegaskan bahwa Indonesia belum siap untuk melakukan pengintegrasian NIK dan NPWP, mengingat belum adanya peran pemerintah, teknologi, serta sistem yang dapat mendukung pengimplementasian peraturan secara maksimal. Namun, tidak siap bukan berarti tidak bisa. Dengan berbagai penyesuaian dan penyelesaian akar permasalahan dapat menjadi langkah awal terkait penerapan mosi. Dewan Juri yang terhormat, Lex semper debit remedium, hukum selalu memberikan solusi. Maka dari itu, terhadap mosi kali ini tidak hanya menentang, kami datang membawa solusi. Yang pertama, perlu adanya penerapan teknologi blockchain dalam integrasi NIK dan NPWP. Data yang terdesentralisasi dapat mengurangi potensi penyalahgunaan data oleh pihak internal dan peran pihak ketiga dalam memanajemen data untuk mencegah potensi intervensi dari luar. Yang kedua, penerapan bank data perpajakan yang diatur untuk mengatasi kekurangan data dan cakupan pajak dapat menjadi suatu pilihan. Dengan pendekatan link and match pada bank data perpajakan, tidak hanya meningkatkan pemasukan atau penerimaan pajak negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah tindakan korupsi dan penyelewengan kekayaan negara. Demikian Dewan Juri yang terhormat, segala bentuk argumentasi yang telah kami jabarkan secara komprehensif dapat kami pertanggungjawabkan secara akademis. Sehingga sekali lagi secara tegas kami menyatakan bahwa pada perdebatan kali ini kami tidak berada pada sisi mosi atau berada pada tim kontra. Sekian dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan terima kasih.